saya nggak asli Papua, baru kok yang dari luar Papua, tapi kok mau untuk bantu anak-anak di Papua. Awalongo di Mawit ini, Sobat Sapa semua, kami dari podcast Salam Papua. Bersama saya Ame Belinda Natkime yang akan mengawal podcast kali ini. Apa kabar kamu semua? Ya, semoga kalian semua sehat-sehat ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kami akan membahas topik Mutiara dari Pedalaman Papua. Nah, kali ini kami diberikan kesempatan untuk langsung menggali dari narasumber. Salah satu dari mereka merupakan aktivis muda perempuan di Papua yang giat mengajar anak-anak di pedalaman Papua. Oke, tidak usah tunggu lama lagi, mari kita kenalan. Oke Kak, tentunya sobat-sobat podcast apa yang ada di luar sana sangat ingin kenal lebih dekat dengan Kakak. Mungkin Kakak bisa perkenalan terlebih dahulu, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya dari podcast Salam Papua sudah mengundang kami berdua di podcast sore hari ini. Kalau untuk perkenalan, halo untuk kami semua, perkenalkan nama saya Mafia Tiamko, sering disapa Kapanda. Oke, halo kamu semua, nama saya Amanda Awong, sering disapa Amanda. Untuk kegiatan sehari-hari saya sih selain kuliah, habis itu sambil belajar sambil bermain untuk anak-anak Papua. Untuk kegiatan saya sekarang, saya sedang menjalani kuliah, dan kalau ada waktu kosong saya membantu Panda untuk mengajar adik-adik. Wah, jadi selain kuliah, untuk mengisi waktu luang, kalian pergi ke pedalaman untuk ini ya, mengajarkan anak-anak di sana. Kira-kira apa yang menjadi motivasi Kak Manda sama Kak Panda untuk mengajarkan anak-anak di pedalaman Papua atau di pesisir Timika? Dari untuk motivasi sendiri sih karena memang mengisi waktu luang, jadi motivasinya tuh kan pentingnya pendidikan ya udah anak-anak. Jadi terkhususnya sih lebih ke anak Papua, motivasinya ketika kita sudah tinggal di tempatnya orang, wilayahnya orang, jadi kita harus juga mencerdaskan anak-anaknya, bukan hanya orang yang berpendidikan saja bisa mencerdaskan, tapi di luar berpendidikan juga bisa mencerdaskan. Motivasinya itu jadi pentingnya pendidikan untuk generasi muda. Kalau saya pribadi, motivasinya saya ingin adik-adik ke depannya mereka punya ilmu yang baik ke depannya, terus bisa lebih punya talenta dan pendidikan yang mereka dapat di sejak dini, mereka bisa teruskan juga ke depannya. Ya, jadi mereka punya bakat masing-masing ya, bisa menyalurkan di kegiatannya kami juga. Jadi yang kami dapat di kuliah, kami juga bagikan mereka. Pendidikan anak harus dalam. Wah, berarti luar biasa ya. Kira-kira bagaimana Kak Panda dan Kak Manda ini menemukan dan memilih daerah yang akan dikunjungi? Kalau untuk daerah dan tempat sendiri sih kita mencari lokasi yang memang terkhususnya kayak pedalaman, jarang orang pergi, mungkin yang punya tempat di wilayah tertentu. Untuk tempat sendiri sih biasanya kalau bukan di Kuang Kelama, di Mapur Jaya maupun Komako. Tapi yang tempat yang kami lakukan sekarang itu di Kampung Iwaka Iwi, berada di SP5. Oke, SP5. Nanti itu ada tempatnya itu selamat datang di kampung adat Tapamuyang. Oh, di situ. Berarti kayak masih bisa dijangkau ya kalau lewat maksudnya kalau pakai kendaraan umum kayak gitu. Bila masih bisa lewat lah. Kalau misalkan kalian mau ngajar di daerah-daerah yang sulit dijangkau tuh biasanya gimana? Kalau yang sulit dijangkau itu mungkin tidak ada ya. Bisa. Tapi tergantung trek yang kita pergi, maksudnya perjalanan yang kita pergi itu kan bisa dibilang sunyi. Jadi itu mungkin yang sulit ya.
sulit dijangkau juga sih karena masuk pendalaman juga. Apa kira-kira tantangan terbesar Kak Banda sama Kak Panda yang kalian hadapi pada saat mengajar di pedalaman Papua? Mungkin bisa berbagi cerita sedikit. Kalau untuk tantangan sih pasti ada. Paling sih selesai kegiatan kita ngajar nih, suaranya kita habis. Iya, karena kan kita bukan hanya mengumpulkan, tapi mengajarkan dengan suara. Memang bahasanya kita tuh bagus, tapi cara penyampaian itu kayak teriak-teriak, "Woi, kamu jangan." Oh iya. Intinya tegas, tapi enak didengar itu sama anak. Karena memang kalau kita kesana itu, saya dengan teman-teman mereka tuh cukup ramah sama kita begitu, gampang bergaul sama kita juga. Wah, luar biasa ya. Terus sebelum kalian pergi mengajar itu, kira-kira apa persiapan kalian? Persiapan sebelum mengajar, misalkan harus bikin planning nih, kayak minggu depan kita mau berkunjung ke kampung ini, kita butuh berapa orang, atau kan masih pakai kuota gitu, atau tidak? Kita untuk yang mau ikut kita sih terserah, tergantung aja. Kan kita biasa di Instastory ya, Instastory kita kalau memang teman-teman kita bilang, teman-teman relawan kalau mau gabung sama kami bolehlah, gitu. Yang penting kita titik kumpulnya sekian-sekian. Nanti kita juga kumpul uang tuh sekian-sekian sekarang aja. Tapi sebelum kita kumpul itu kita beli snack dulu. Anda kita beli ya dulu snack. Kita persiapannya tuh kayak beli buku gambar. Beli buku aja. Buku alat tulis begitu. Sama apa ini lagi namanya Kak? Kita juga selain itu kita beli papan. Itu dari teman-teman donasi. Papan tulis? Masih kecil. Yang ada itunya ya, apa bilangnya? Yang ada tempat taruh penghapusnya? Iya. Atau bukan? Atau lebih kecil lagi? Yang sedang sedih. Sedang file. Kita beli alat tulis ke sana, buku. Dan bagaimana kalian menjalin hubungan? Nah, ini nih, kita semua mau tahu bagaimana kalian menjalin hubungan dengan anak-anak di sana, atau bahkan bukan dengan anak-anak, mungkin dengan orang tua mereka. Kayak gimana kalian menjalin hubungannya? Kalau saya sih pertama datang tuh kita kasih tahu dulu nih kita punya tujuan ke sini, tujuan kita untuk ke sini seperti apa, terus ajak mereka bermain, kemudian kita masuk di sosialisasi seperti mengajar. Iya, kayak pendidikan. Karena kami itu yang pertama itu yang paling utama itu kita punya niat dulu ke sana nih, kita sama teman-teman yang lain ke sana, terus kita izin ke pihak-pihak tertentu. Setelah itu kita ngobrol bersama, kita tanya keadaannya mereka, kita seakrab mungkin sama masyarakat di sana juga. Setelah itu kita kasih tahu, oh nih Mama Tong punya kegiatan ini, Tong dari anak Timika, Tong mau bikin kegiatan belajar sambil bermain untuk anak-anak Papua. Kalau mamanya setuju, it's okay, tidak apa-apa. Tapi alhamdulillah selama kegiatan kami berlangsung, seluruh masyarakat yang ada di RT 1 sampai RT 2 itu setuju dengan kegiatannya kita, karena kegiatannya kita kan memang betul-betul dari hati. Jadi mereka buka begitu kan, terbuka. Oke. Oh iya. Terus saya sempat lupa ya buat tanya. Mungkin boleh sebutkan sudah pernah mengajar di mana saja selain di kampung Iwaka? Kalau untuk saya selain di kampung Iwaka, di Kuang Celama, sama Kanikson juga dari kepolisian. Abis itu di SP1 itu mengajar anak yang putus sekolah. Setelah itu mungkin di Wapur Jaya, Pomako, Hiripau. Kita aja saya itu sehebat saya aja, isi kekosongan aja. Tapi bukan dibilang ikut kegiatan ini tidak. Tapi isi kekosongannya itu dengan mengajar anak-anak gitu. Luar biasa ya. Anak-anak lain kan kok isi kekosongan. Iya biasa. Ya bangga bukan anak-anak lain, saya juga isi kekosongan ya udah di rumah saja kayak gitu.
Kalau untuk Manda gimana? Selama ikut, kalau Manda nih baru Baru bergabung ya? join pas di Waka ini. Baru joinnya tahun ini? Iya. Kalau Kak Manda udah berapa? Kira-kira Ngajar sudah hampir 2 tahun. Kalau ya, itu sampai mau Desember. Gitu lah. kalau untuk Manda sendiri gimana pas pengalaman ikut Kak Panda? Mungkin ada yang mau disampaikan, maksudnya mau diceritakan dari segi apa ya? Mungkin pas Manda kesana lihat mereka kayak bikin Manda hati kayak, ya ampun, Tata luluh. Iya, luluh ya, kayak begitu. Jadi pertamanya tuh kan Panda ajak bilang saya dulu kita ke sini. Dan saya juga tidak tahu tempat itu, malahan saya malu sih sama Panda karena kita yang anak-anak Papua sendiri, baru kita tidak tahu tempatnya, baru Panda ini dia yang kasih tahu tempat. Dan malahan kayak bagaimana ya, maaf ya Panda, kayak saya nggak asli Papua, baru kok yang dari luar Papua, tapi kok mau untuk bantu anak-anak di Papua. Jadi saya balik selalu hati lagi gitu. Luar biasa. Iya. Sebenarnya sih tidak jadi masalah ya saya asli Papua atau tidaknya. Yang penting Niatnya, betul. sesukarela mungkin lah kalau memang teman-teman wajib. Kalau memang teman-teman merasa saya asli Papua tapi tidak bisa mencerdaskan ini Papua, ya itu kita lewat hati gitu. Kita lihat saja, jadi selama ini hanya sekolah dari SD sampai SMP, SMA, tidak bisa apa-apa, isal saja karena kita kan masing-masing anak muda kan punya prinsip nih. Kita kalau selesai sekolah, selesai kuliah, sudah kerja, selesai yang lain saja Sudah saya. Iya. Mending kalau ada teman-teman yang punya kegiatan yang bermanfaat, kita gabung aja, nggak usah gengsi. Coba ikut ya. Kita nggak usah gengsi aja. Orang tua juga tidak boleh membatasi anaknya dalam berpendidikan yang baik. Intinya hal-hal baik jangan dibatasi. Baik, betul. Pokoknya hal baik atau hal yang bisa buat kita berkembang, ya kalau boleh jangan ya. Iya. Jangan dibatasi. Kemudian itu punya niat yang baik. Oke, dari Kamanda sama Kak Panda, kira-kira apa hal yang paling kalian nikmati dari hal mengajar ini? Mungkin bisa diceritakan dari Kamanda dulu. Oke. Hal yang saya paling nikmati itu saya bisa mengajar adik-adik yang sekarang dengan apa yang saya punya, saya kasih setulus dari mungkinnya niat dari hati yang baik begitu loh. Walaupun saya tidak pernah pikir saya bisa sampai di sini, di tempat ini. Seperti itu. Ya lebih berguna lah buat orang lain. Kalau dari Kak Panda gimana? Apa hal yang Kak Panda nikmati pas pergi mengajar ke pedalaman-pedalaman? Kalau saya sih untuk menikmati sih alam dan budaya Papua ya. Karena bisa dilihat dari Sophia Postingan bukan hanya mengajar saja yang saya dapat, tapi saya bisa tahu bahwa ternyata pohon sagu itu begini deh, orang bikin pohon sagu itu. Jadi lebih banyak ini ya? Iya, lebih banyak dinasti budaya ekspor budaya Papua gitu. Ternyata tarian Papua begini, bakar batu begini. Jadi hal-hal yang itu sudah menarik yang luar biasa yang saya dapat di Papua sini. Papua sebenarnya luas tapi terkhususnya Timika sini. Apalagi yang lebih terkhususkan itu ngajar sama anak Papua. Karena itu pengalaman pertama saya juga, bisa dibilang selama bertahun-tahun Timika dari kecil juga sampai besar, tapi keberhasilan saya itu yang mencapai hanya pendidikan untuk anak Papua. Sebenarnya sih bukan hanya pendidikan, tapi kesehatan. Ya benar. Kesehatan juga. Jadi masih ada sedikit-sedikit, tapi pencapaian yang luar biasa yaitu. Ya apa sih, yang penting kan sudah mulai dari hal-hal kecil. Yang penting bisa jadi berkat juga buat mereka. Itu suatu hal yang sangat luar biasa ya. Iya. Sangat mulia. Oke, bagaimana Kak Panda sama Kamanda ini mengukur keberhasilan atau dampak yang dicapai dari kegiatan mengajar di pedalaman Papua? Kalau untuk keberhasilan sih sampai sekarang bisa dibilang sudah luar biasa, sudah berhasil, tapi tidak diukur dari segi Iya. Tapi keberhasilan itu ketika kita sudah lihat mereka jadi orang. Oke. Jadi sebenarnya sih sampai sekarang belum ada keberhasilan, tapi peningkatan adalah
Yang pertama itu peningkatan, mungkin Kakak Manda sering berdiskusi atau bersosialisasi sama mereka, tanya tentang kesehatannya mereka, pendidikannya mereka. Karena pernah juga kejadian yang di Manda, Manda? Kejadiannya juga sangat menarik juga tentang kesehatan yang mereka juga. Boleh Kak Manda berbagi cerita? Boleh. Jadi ada satu anak cewek, dia tuh duduk di samping saya. Nah, saya lihat dia kepala kayak ada bekas-bekas luka, tapi kenapa banyak? Tapi sama garis bekasnya. Jadi saya bilang, kok kepala nih kenapa? Dia bilang, saya kepala digaris pakai pecahan beling. Kenapa, buat apa? Iya, karena kalau kepala sakit kita digaris-garis untuk keluarin darah kotor atau apa begitu. Gitu. Ya, jadi tuh dong masih percaya kayak Ya, akon budaya. Ilmunya juga ada istiadat. Oh iya benar. Tapi kalau untuk itu sih sebenarnya hasil ya. Tapi pencapaian kami luar biasa, itu mereka sudah agak tahu warna angka maupun huruf membaca juga. Karena kita juga sebelum kita ngajar tuh kita tanya, kamu sakit ke tidak? Terus kita ngajar paksa dong di saat sakit tidak Pucat. iya. Siap. Kasian. Tapi ada beberapa tempat yang lain begini, memang mereka tidak sekolah sama sekali atau memang tidak mau sekolah kah? Atau ada yang memang sudah sekolah terus kalian pergi ke sana kayak kasih pelajaran tambahan gitu? Kalau itu memang ada, tapi terkhususnya yang Iwakasana mereka kita di luar jam sekolah. Oh, di luar jam sekolah, berarti memang sudah sekolah? Sudah sekolah. Kalau untuk yang belum sekolah sih kita cari yang sudut-sudut kayak pinggiran pesisir. Oh, pesisir ya? Jadi ya mungkin kalau memang mereka kita tanya dulu, kan sekolah atau tidak? Jadi mereka bilang, kak setontra sekolah ini. Kita kan bisa ajar kan begitu. Jadi kita pendekatannya begitu. Oh, selain iya. kita juga mengajar, kita bermain. Jadi kita have fun karena biar anak-anak itu tidak jenuh dalam pembelajaran. Oke, Itu benar. makanya itu sering saya bikin di postingan, bukan hanya guru saja yang bisa mengajarkan mereka tentang pendidikan, tapi kita ya bukan guru, kita juga bisa ajar. Iya, yang penting gue udah lihat lah buat ajar orang. Tong aja dong, bilang permisi saja itu tong termasuk guru untuk anak-anak. Itu ya. Di sana tuh kita juga ajarkan kalau kita kasih barang bilang apa, terima kasih. Kalau ada kakak ada orang dong bilang dong sapa tol sama-sama, ini kita begitu. Jadi harus kita sapa, sulung dan salam. Kira-kira Kak Manda sama Kak Panda ini punya planning kah atau impian untuk mengembangkan pendidikan di Papua ini? Khususnya mungkin di P88. Oke, dari saya dulu ya. Kalau saya punya impian, saya ingin adik-adik ke depannya bisa belajar dengan giat, baik, mencerdaskan mereka, biar ke depannya dong bisa jadi orang yang berguna, bisa jadi orang yang sukses, terus bisa menggapai dong cita-cita. Walaupun saya tidak jadi guru, tapi saya mau apa yang saya ajarkan bisa berbuah baik ke depannya. Amin. Setelah itu ketika sudah selesai bikin rumah belajar dan public speaking, ya mungkin mudah-mudahan adik-adik Papua mereka menjadi regenerasi anak Papua yang cerdas akan pendidikan maupun kesehatan di lingkup wilayah mereka. Amin. Semoga tercapai ya. Amin. Oke, untuk menutup podcast kita di sore hari ini, kira-kira apa pesan atau nilai-nilai yang ingin Kakak Panda dan Kak Amanda sampaikan kepada pendengar podcast tentang pentingnya pendidikan di daerah terpencil? Kalau dari saya sendiri, kita tahu bahwa di bagian Indonesia ini, khususnya bagian timur, di kita punya generasi yang sekarang, pendidikan tuh masih minim dikarenakan mungkin letak geografis. Untuk pendidikan ke pedalaman tuh masih sulit dijangkau. Jadi untuk kita, terkhususnya kita kakak-kakak, adik-adik yang dari Papua, yang asal Papua, mari kita semua apa yang kita punya
apa yang kita punya atau ilmu yang kita belajar sehabis dari kita punya studi atau apa yang kita dapat, kita bisa bagi ke adik-adik mereka melalui apapun itu, apa yang kamu punya kamu kasih juga ke dorang dengan kamu punya niat tulus dari hati. Oke, begitu saja. Kakak Panda. Pesan dari kesan saya untuk anak-anak yang sudah saya ajar mulai dari mahasiswa, anak-anak maupun teman-teman remaja yang lainnya, setelah kalian sudah berpendidikan yang tinggi, kalian jangan lupa akan pendidikan yang ada di pedalaman sana. Karena banyak orang yang menginginkan pendidikan seperti kalian, tapi kalian tidak bermanfaat. Bukan saya injustice kalian, tapi kalian harus bisa bantu support atau bantu belajar, berbagi ilmu kalian setelah kalian sudah menjadi orang. Gitu, pencapaiannya mudah-mudahan adik-adik yang ada di kampung sana mereka menjadi apa yang mereka inginkan, karena sebenarnya mereka bercita-cita tuh ada yang jadi polisi, paling utama paling polisi, jadi atlet, anak-anak bola begitu. Semoga mereka bercita-cita bisa dicapai. Ya, amin. Baik Sobat Sapa, ternyata begitu banyak yang harus kita perhatikan dan harus kita pikirkan sebagai generasi muda, khususnya untuk di Timika ya. Iya. Kita pokoknya harus saling support dan harus saling peduli terhadap kondisi yang ada. Untuk Kapanda dan Kamanda, semoga perjuangan kalian terus berjalan, dan semoga kalian juga lebih banyak mendapatkan support dari orang-orang sekitar, dari warga-warga sekitar atau dari seluruh Papua. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kapanda dan Kamanda untuk kesempatan dan waktunya sehingga kita bisa berbincang-bincang membahas tentang pentingnya pendidikan di pedalaman Papua, terkhususnya di Timika ini. Semoga dengan apa yang Kapanda sama Kamanda bagikan ini kiranya bisa bantu mengembangkan adik-adik yang telah diajarkan ya. Karena mereka ini kan generasi penerus ya. Semoga ilmu itu menjadi berkah sehingga apa yang diperoleh ini bisa dimanfaatkan nanti di waktu yang akan mendatang. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih.